Varsity. Ini yang terbaru ya? Itu terbaru. Ini jersey musim ini, Kang? Ya. Beckham. Sengaja? Yang udah pastinya kan Beckham. Yang udah iya. pasti nomor yang dipakai pasti Beckham. Pasti nomor 7 gitu. Tapi nggak tahu kita ganti atau nomor atau enggak. Cuman kayaknya lebih menjual 7. Ya. Nah, tema sekarang kan mengusung klasik ya, jersey klasik. Nah, Penilaian dari para kolektor gimana tuh? penilaiannya bagus, sesuai gitu. Kalau yang untuk PI temanya dari segi tema udah PI itu apa? player issue. Oh, player issue. Jadi jersey itu jelasin ya. Ya. Jadi jersey itu ada 3 kategori ya. Yang dijual sekarang itu ada 3. 1 player issue, 2 replika, 3 supporter edition. Harganya beda. Ya. Gitu. Dan jenis material yang dipakai pun beda. Betul. Jadi untuk ini penilaiannya dari kemarin kan kita udah ngasih nilai positif ya untuk tahun ini, apalagi dari segi kualitas dibanding dengan musim lalu. Itu kualitasnya jauh gitu, upgrade-nya lumayan gitu. Jadi lebih enak bahannya, Kang. Walaupun ya harganya ada Kenaikan, ya? Ada kenaikan, terus ada beberapa memang ngerasa bahwa itu terlalu berat gitu ya. Kenaikan. Cuman memang kalau misalkan dibanding dengan harga-harga sebelumnya gitu ya, memang harga jersey Persib sejak ketika zaman 2000 League juga, walaupun misalkan itu udah brand besar gitu ya, tapi kan sama aja kan Persib gitu. Harganya udah di angka 600, 700 gitu. Ketika zaman League, ketika sekarang tahun 2023 harga 800, 799. Ya sebenarnya kalau harga tidak terlalu masalah, yang jadi masalah kenaikan yang signifikan dari yang 5,5 ke 799 itu yang jadi masalah. Padahal dulu sebelum Sportama ya di League juga udah 700 ya. Jadi ngerasanya tinggi banget gitu naiknya gitu. Tuh. Tapi dari jersey dari kolektor ke manajemen suka ada masukan nggak, ada atau kritik? Paling kita komunikasi kayak ngobrol itu kan, ada yang kenal juga gitu. Ya masukan gitu ada. Misalnya atau keluhan jersey itu kurangannya gini. Ada ya. Jadi kita mungkin untuk yang musim ini kita belum ngobrol secara intens, tapi selewat udah. Tiap tahun kita seperti itu, kita setelah launching atau apa kita suka ngopi-ngopi, ngobrol gitu. Memberikan penilaian gitu atau? Penilaian atau tahun depan mah yang gila gitu, sih kayak gitu. Oh, ada ya masukan. Ada sih gitu. Tapi bukan ini ya, merasa lah, wah cigana iya masukan baru dah ya gitu. Ada nggak kayak gitu? Dari apa? Kualitas yang makin bagus, misalnya dari desain yang. Kalau ngerasa sampai seperti itu enggak sih, maksudnya enggak ini. Tapi dengan upgrade-nya kualitas kita udah senang gitu. Udah senang. Kita kan inginnya kita seorang pembeli, seorang konsumen itu ingin mendapatkan kepuasan dari barang yang kita beli gitu. Seperti itu. Nah, di tahun-tahun sekarang lah ya, mendapatkan jersey Persib itu kan lebih mudah ya? Iya, lebih mudah. Pandangannya kan kalau menurut kolektor berarti kan nggak sulit ya nyari, terus dari apa ya, dari segi ngumpulin jersey kayak gini gampang, tinggal ke Sulanjana we gitu kan. Kalau sekarang mah enak. Sekarang mah tinggal ada rezekinya, fokus bekerja, mindsetnya tetap terjaga. Ya udah itu. Sekarang mah gampang gitu. Kalau yang tahun-tahun sekarang mah santai aja gitu. Jangan sekarang ngeluarin segini ribut, pengen cepat beli, santai aja gitu. Nggak Persib bikin jersey itu untuk 1 tahun kan? Jadi nggak langsung beli ya? Santai aja gitu. Kalau mau beli ada rezekinya beli aja gitu. Tapi kalau misalkan belum ada, santai aja. Santai lah ya.
Jadi ya udah tahu gitu kan harga segitu bisa nabung. Kalau kan yang klasik-klasik kan kadang lebih dari harga jersey asli ya. Iya, yang klasik-klasik. Jersey yang sekarang gitu. Yang klasik kan variatif harganya. Kadang kita pun ngeluarin membayar itu bukan karena nilai itunya, tapi menghargai lah. Susah. Jadi kalau misalkan jersey itu dihargai sekian, nggak juga gitu. Murah teuing ya. Kita ya itu mah apa ya, kayak mahar jual beli lah ya, biar nggak dosa gitu ya, harus ada maharnya gitu. Itu aja sih. Nggak ini jersey ini dihargain segini, nggak juga gitu. Oh iya. Jadi memang kalau harga mah relatif gitu kan. Kalau saya misalkan perlu jersey tahun sekian, ternyata jersey itu susah didapat gitu. Ketika ada, terus kan teman-teman yang lain juga pada ngejar juga kan. Ya, betul. Jadi ya wajar lah ketika kita saling tembak gitu, ya? bersaing gitu, saling tikung gitu kayak gitu. Jadi udah biasa lah gitu. Udah biasa. Kita sama temen saling tikung udah biasa. Oh, berarti yang punya jersey mah momen buat ngelelang bisa tuh ya? Ngelelang gimana maksudnya? Misalnya Akang mau teman Akang ngosok, saya penumpang gedena nawar gitu. Iya, bisa seperti itu. Atau misalkan saya misalkan punya 2004 misalkan. Dengan desain sama? Dengan desain sama, misalkan home sama misalkan. Saya butuh 2003 home misalkan. Ini sok tukeran gitu. Jadi nggak harus harus dibeli dengan uang, cari aja barterannya gitu. Jadi kita saling melengkapi gitu. Terus di teman-teman yang kolektor yang betul-betul udah ngumpulin yang jadul-jadul itu, jarang ngumpulin satu orang lebih dari satu. Paling satu orang itu satu tahun misalkan home away, udah cukup. Jadi kalau misalnya dapat, secara tidak sengaja dapat, udah itu paling buat nyari barteran atau apa gitu, seperti itu. Jadi kita nggak serakah gitu. Jadi kita saling menghormati lah ya. Sama teman-teman juga nggak ada jersey tahun 2006 ambil, ada 2006 ambil, enggak juga gitu. Kalau udah punya mah udah selesai. Kita cari yang lain karena masih banyak target-target lainnya gitu. Ya. Kalau Kang Nay dari 2000 berapa punya tiga-tiganya, misalnya jersey 1, jersey kedua, jersey ketiga? Dari yang itu 94 tadi. Udah ada ya lengkapnya? Ya, 94. Cuman memang ada beberapa yang bolong yang tahun kesininya. Emang susah gitu ya. Jadi kita itu misalkan di kita yang ada 10 orang, misalkan ada 20 orang, jadi kita saling melengkapi. Jadi mungkin Kak Indra punya 2002, saya punya 2003, Kak Indra gak punya 2003. Jadi saling melengkapi gitu. Tapi kita saling tikung, tapi kita kerjasama. Jadi ada satu orang misalnya nawarin, udah aja, ambil aja gitu, ambil. Sama siapa aja yang dapatnya, karena sebisa mungkin si jersey itu harus ada di lingkungan kita gitu. Biar suatu saat kita gampang gitu. Jadi tetaplah tim ya gitu. Tim. Pada akhirnya kita tim gitu. Tim kolektor ya. Jadi ketika ada orang dapat jersey tahun sekian gitu ya, kita bersyukur gitu. Apalagi diambil sama orang-orang barudak gitu ya. Jadi enak gitu ketika kita mau ada apa-apa gitu kan, ada jersinya gitu. Ya. Tapi ada nggak kolektor jersey pemain misalnya? Saya idola Atep misalnya. Ada. Atep ker di Persija, pengen Atep ker di Timnasna, ada yang kayak gitu ada? Ada. Di lingkungan? Ada. Malah kan udah sempet naik berita sama Atepnya kan waktu itu. Udah sempet ketemu sama Atepnya, udah ditanda tangan bajunya semua, termasuk baju-baju Persijanya. Udah di-up di media Persibnya kalau nggak salah. Udah sampai di media Persib. Malah waktu itu ceritanya Atepnya nggak mau tanda tangan. Pas setelah latihan nggak mau tanda tangan. Mungkin lihat jersey yang dibawa banyak kan. Jadi waktu itu temen itu suruh datang ke kamarnya setelah latihan. Setelah di mes ya? Setelah di mes, setelah santai mungkin. Jadi bukan nolak permanen ya? Bukan, jadi mungkin
lihat Capek jersey yang oleh- dibawa capek. Jadi makanya kita itu kalau misalkan mau minta tanda tangan ke pemain juga Lihat momen. lihat momen juga gitu. Lihat momen, jadi ya harus tahu lah ya Santai, ya. momennya seperti apa gitu. Jadi ada ya, selain Atep ada nggak yang khusus jersey si A, si B? Biasanya Haryono Oh, Haryono. ada genre itu. Berarti Haryono dari 2008, dari Deltrasnya juga ada kan? Dari tapi kebanyakan yang dari Persibnya aja. Dari Persib. Dari Haryono, Imade. Oh, di Made adanya. Jadi genre kiper itu mulai rame di kalangan kolektor, itu banyak teman-teman yang beli jersey kiper zamannya Imade. Yang mudah-mudahan tahun depan setelah Imade pensiun ada sosok yang bisa diidolakan teman-teman bobotoh, dan itu bisa di keuntungan untuk Persib gitu. Kan si jersey-nya bakal laku gitu, jersey kipernya. Jarang laku jersey kiper, setahu kan? Kolektor jersey kiper banyak nggak? Nggak banyak sih, cuman memang ada. Soalnya di Geraha juga ya, kalau teman-teman wargi Jabar ke Geraha, banyak yang di diskon tuh, yang di lelang itu. Karena kemarin jersey mah kan kiper ya. itu mah masalahnya kan Imade jarang main mungkin ya, jadi ya orang lihatnya di situ mungkin ya, jadi kiper Imade juga nggak main mungkin seperti itu kan, jadi antusiasnya itu jadi kurang gitu. Betul. Tapi bagi teman-teman yang sudah koleksi mah, mau main nggak main, kalau misalkan Imade-nya masih ada sampai musim terakhir masih beli. Mungkin sampai musim yang tahun ini yang kan belum keluar kan kipernya, katanya dibikin juga. Masih ada ya. Kayaknya nggak bakal dibikin kalau teman-teman yang nanti nggak bakal dibikin name set pemain kiper yang baru, mungkin bakal dipakai name set Imade kayaknya. Oh, tetapnya minta Karena itu kan Imade pakai jersey itu di musim terakhir. Iya, masih dipakai ya. Masih dipakai kan. Nah, buat kolektor kalau beri ya musim-musim sekarang ya, kan dulu juga ini ada yang nggak pakai nama gitu kan. Lebih kerasa pakai nama atau enggak gitu, ada nomornya juga gitu. Atau bebas tergantung orang gitu. Bebas sih. Kalau itu mah kan mungkin musim segitu memang emang belum diregulasi kan nggak boleh, tim lain juga sama. Ya kalau di era sekarang gitu. Kalau era sekarang mah mending pakai nama. Mending pakai nama. Kenapa? Lebih prestisnya ada gitu, lebih menjual lah. Kalau misalkan kita beli, misalkan kan ini jadi barang ini teh barang koleksi. Ya. Jadi kalau misalkan kita bikin nama pribadi di jersey ini, suatu saat ini mau dijual, harganya mungkin nggak sama dengan harga yang bernamesat pemain gitu. Yang beli juga nggak mau namesetnya juga Jojon misalkan, nggak mau gitu. Segala lain ori gitu. Terus si yang jualan namesetnya udah nggak ada gitu ya. Kalau misalnya dibuka, dibersihkan juga, jadinya namesetnya kan nggak ada gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan khususnya yang beli yang player issue, lebih baik yang pakai nameset pemain. Oh gitu ya. Oh iya, nggak ada masukan lah buat saya, karena saya kalau beli jersey di Geraha nggak pernah pakai nomor, nggak pernah pakai nameset gitu. Lebih bagus polos daripada pakai nama custom itu. Kalau mau pakai nama, mending sekalian pakai nama pemain. Ya, kalau sama hanya beli itu tara aya nama A gitu. Kalau polos mungkin masih ada ada yang membutuhkan buat dipakai kasual harian gitu kan. Ya. Tapi kan kalau custom mau dibeli gimana, saya namanya Dadang, namanya Jojon kan beda gitu. Nah, kita ngobrol masalah komunitas JPC ya. Pernah lihat sering fun game gitu ya. Itu sama legend-legend memang ada agenda tiap bulan. Kita itu nggak tiap bulan. Jadi per event aja kita. Per event kalau misalkan ada event tertentu ada masukan misalkan. Atau misalkan kalau ada kayak Persib ulang tahun misalkan, kita kumpul, kita bikin event. Cuman kalau bikin rutin misalkan 2 bulan sekali enggak. Tapi memang kita ada event yang tiap tahun itu pasti ada gitu.
Tiap tahun pasti ada. Pasti ada. Gitu. Ngundang pemain. Ya kebanyakan kita ngundang pemain, mantan pemain kebanyakan. Tapi manajemen yang sekarang ngelola kadang tahu nggak ada kita JPC ngadain event misalnya? Mungkin tahu karena kan ada teman-teman kita juga yang di dalam di situ ya, teman JPC juga yang di manajemen ada kan, ada yang koleksi juga gitu kan. Ada di grupnya juga kan, pasti tahu kan kalau ada apa pasti tahu gitu, baca sendiri kan. Tapi nggak pernah ngundang manajemen kita? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau ngundang manajemen nggak pernah sih. Kalau diundang pernah? Kalau resmi, kalau diundang mah pernah. Sering sih kalau diundang. Bukan sering sih. Kalau tiap tahun pasti ada undangan gitu. Tapi kalau misalnya Persib mau launching jersey, pernah ada ya minta masukan gitu buat para kolektor dari para kolektor? Mungkin kalau masukan mah yang kayak tadi itu pas awal musim kita suka ngobrol kan. Suka komunikasi sama teman-teman yang kenal itu, yang kenal di dalam. Ngobrol gitu, ngobrol santai ya ini. Terus mungkin kalau masukan kayak apa kan kita ada medsosnya yang dari mau di kita kan udah disampaikan di situ, mungkin kan baca juga kan, mereka juga ngikutin kita juga ada kan, jadi mungkin kayak pasar seperti apa, kayak yang dimau itu seperti apa, mungkin kan mereka baca juga, gak mungkin dari otaknya langsung harus seperti ini, enggak, mungkin kan lihat dulu lapangan dulu kan, dicek-cek ini gitu. Ya karena Pak Dirut juga ya, Pak Teddy kayaknya sering memperhatikan IG. Ya saya sering di like juga sama Pak Teddy ya. Sering, kalau sama Pak Teddy mah sering DM lah, maksudnya dia itu baik lah ya, kalau di DM itu ngebales ke kita gitu. Apapun kita pengen diskusi, pengen menyampaikan apa, mereka Pak Dirut tuh balas respon terus gitu. Bagusnya seperti itu gitu. Gak pernah kita nge-DM Pak Dirut gak direspon, selalu direspon. Selalu direspon. Berarti ya bagus juga ya, ada komunikasi langsung dengan Boboto ya, berarti kayak gitu. Iya. Wah, mantap ya. Terus kegiatan selain game-game gitu apa paling kebanyakan kalau game paling football. Bulu tangkis biasanya. Kalau baksos dulu sebelum COVID itu kita udah program per malam Jumat bagi-bagi makanan sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Oh, setiap malam Jumat. Sebelum malam Jumat keliling Bandung waktu itu. Pakai jersey, kadang pakai jersey ya kebanyakan pakai jersey gitu. Karena setelah itu kita ngobrolnya ngobrol ke jersey, ngobrol ke Persib gitu. Cuman karena terganggu itu agendanya berubah gitu. Berubah terus teman-temannya udah punya agenda masing-masing. Jadi kita mulai lagi dari awal gitu. Kalau bakso kita misalkan kayak gempa bumi seperti kita itu mah udah kayak semacam panggilan gitu ya, udah langsung gitu ya, otomatis. Makanya kita kalau misalkan yang Cianjur kemarin kita ngelelang jersey buat dikasih ke sana. Asli dilelang? Iya, dilelang. Kelebaran? Ya kan udunan gitu. Oh, iya. Udah saya mah udah jersey nih satu gitu. Kita lelang gitu. Hasilnya dikasih semua ke sana. Nah, kalau suatu saat Persib ya setelah punya stadion misalnya bikin museum Persib minta nih, ya dengan kata lainnya, minta bukan cuma minta gitu kan, pasti ada salary-nya, bakal dilepas nggak nih? Buat lihat Akang dari teman-teman juga gitu. Mungkin kita nanti kalau misalkan memang Persib sudah mengelola stadion, punya tempat, gitu. Tempat tersendiri untuk histori Persibnya, kayak piala, jersey gitu. Mungkin kita pun akan terbuka gitu kan, dengan catatan permintaan apa gitu ya. Nggak harus dengan uang juga gitu. Karena kan kalau misalkan kita di dalam kamar kan percuma juga gitu ya. Persib udah punya fasilitas gitu kan. Kalau sekarang mah kan nggak ada, belum ada gitu kan. Ya, jadi kita pun mau ngasih bingung gitu kan, mau di mana, takutnya hilang karena bukan masalah uangnya gitu. Itu cari jersinya susah gitu. Ya. Jadi kalau misal Persib nanti punya museum terus memang meminta, ya udahlah berbagi buat bersama, nggak dinikmati sendiri. Iya. Sekarang di kamar kan dinikmati sendiri gitu kan, kayak gitu ya. Ya nanti kan kata saya kan
ada beberapa opsi, misalkan ini minggu ini ada wisata stadion, ini yang dipajangin tahun sekian, ini pajangin, nanti bulan depan jangan itu ya, pajangin ini. Nah, bosan gitu ya. Bosan. Mungkin bisa seperti itu gitu ke depannya. Ya. Kalau misalkan sudah ada mah gitu kan, mudah-mudahan ada gitu. Jadi, untuk ke depan gitu. Mendukung lah ya. Mendukung itu kita mah. Ya mudah-mudahan lah Persib tuh ya perlahan training ground sebenarnya katanya udah ada sih lahannya, cuman mungkin masalah perizinan atau apalah gitu yang belum terrealisasi sampai sekarang gitu kan. Kalau kita kan sebagai ngoleksi jersey itu kan inti nama ngedukung Persib dengan cara ngoleksi. Dengan cara koleksi jersey, dengan cara seperti ini gitu. Sama dengan yang lain ngedukung, tapi caranya seperti ini. Oh ya, kalau jersey Champion Asia 95 ada ya FBT? Ada. Dari pemain? Dari pemain. Dari itu Panana. Nah, Supriyatna. Nah, itu satu. Sama yang Pak Dadang apa sih itu teh? Kurnia. Dadang Kurnia. Ada satu itu. Itu saya pernah, kalau nggak salah di channel ini juga pernah ketemu Pak Thohir ke rumahnya. Ngebahas itu kan jersey itu tuh jadi nggak sengaja karena jersey kiper ketinggalan. Wah, jersey kiper ketinggalan nggak dapat Thohir teh. Terbalik nyampe una ting saat dicarikan ku Pak Thohir terbalik orang neangan ke toko olahraga di Thailand. Karena macet, beliau turun mobil akhirnya ke toko itu. Jadi Pak Thohir ngebeli itu. Pak Thohir langsung ngebeli. Boleh mereka ngasih, nggak usah beli, asal pakai produk itu semuanya, jersey FPT itu kualitasnya sama dengan timnas Thailand, bahkan jaketnya juga dikasih. Gara-gara jersey kiper ketinggalan akhirnya punya jersey sama jaket FPT yang dari Thailand gitu. Tapi itu teh jersey itu di Bandung mungkin si pemainnya jarang yang punya, kayaknya ditukar di sana kayaknya. Itu kan satu pertandingan mungkin ya. Ya, dipakainya. Gak tahu itu Pak Thohir pernah cerita di sana ditukar atau dibawa pulang gitu. Soalnya susah sekarang nyarinya. Di mantan 95 teh pada nggak ada ya. Iya, yang FBT itu sekarang nyari di Bandung, ya di pemain-pemainnya pun susah gitu. Apakah waktu itu ketika pertandingan di sana pemainnya tukar baju sama pemain di sana gitu? Ada cerita seperti itu atau enggak gitu? Karena sekarang susah nyari yang itu. Cuman ada satu itu yang Panana itu. Mantep atau ya. Yang paling bersejarah buat Akang yang mana jersey selama mau koleksi jersey? Yang paling bersejarah sebenarnya favorit lah, favorit mana? Favoritnya yang tadi itu 2008. Oh, New Hilton. Karena dipakai itu teh enak gitu. Terus tanpa sponsor. Tanpa sponsor gitu. Enakeun gitu. Dipakai si bahannya juga Kilor itu best lah zaman 2008 itu. Zaman segitu bahannya udah seperti itu, apalagi yang itu yang versi yang ulang tahunnya tapi nggak dipakai kan. Oh iya pasti. Itu bagus itu. Bahannya zaman tahun segitu bahan udah seperti itu, wah keren gitu. Kalau jersey ini punya kan pas lawan Selangor. Yang nama-namanya kayak ada di rumah ada. Yang tulisan Persib ya. Ada ya. Ada. Dari siapa itu? Dari siapanya saya lupa. Ada itu nama punya Eka gitu. Ya Eka. Itu enak kan jersey-nya bagus enak, cuma kan itu saya Eka jadi kecil. Kan jadi gak cukup. Kalau yang paling sulit didapat yang mana? Yang sulit didapat itu kebanyakan dari 2004 ke bawah. 2005 ke bawah itu udah susah nyarinya, udah ya memilikan lah. Memilikannya. Jadi kita mah kalau misalkan, makanya kalau 2005 ke bawah itu gak lihat nama pemain, yang penting dapat. Asal ada ya. Asal ada. Kang dilihat lah. Enggak. Nah, harapan nih buat para kolektor jersey Persib buat kedepannya seperti apa kan? Harapan maksudnya tentang apa? Ya boleh tentang jersinya, tentang harganya, atau tentang kualitas jersey Persib. Kedepannya kalau untuk Persib konsisten lah ya, konsisten dalam hal
penjualannya konsisten, terus membuat terobosan-terobosan gitu untuk teman-teman boboto, yang di mau boboto itu seperti apa gitu tentang jersey. Terus kalau misalkan masalah desain, masalah harga, masalah material, mungkin teman-teman di Persib juga tahu kan mana yang enak dipakai, mana yang enggak gitu. Kalau misalkan harapan mah Persib punya tempat khusus untuk menyimpan barang-barang historis Persib gitu. Biar kita orang-orang teman-teman yang milenial tahu perjalanan Persib itu dulu itu seperti apa, lihat jersey tahun sekian, oh bapak orang ya sekian gitu. Saya mau kita seperti itu gitu. Cuman kan sampai sekarang Persib mungkin berjalan menuju ke sana mungkin ya. Mudah-mudahan. Nah, tapi berharap kita seperti itu gitu. Biar kayak di luar negeri gitu. Oh iya sih. Jadi buat kolektor mah harga memang nggak dilihat ya mungkin ya, karena kualitas pasti berbanding lurus dengan harga gitu ya. Masalahnya kalau harga mah kita kan itu bukan jajan harian masalahnya kan. Kita itu kan jajan tahunan, setahun sekali gitu. Jadi kalau harga mah setahun sekali gitu ya. Oh, iya. Segitu udah jajan sekali. Kalau misalkan nggak mampu beli 3 Hamoetet udah aja beli satu home udah cukup. Atau misalkan Persib udah nyediain ini replika supporter yang 100.000, yang 300, udah pilih aja itu sama-sama original gitu. Kalau nggak mampu yang player issue. Tapi ada juga di kolektor yang beli ada edisi supporternya. Ada. Gitu. Malah si supporter edition itu mungkin akan jadi bahan koleksi kalau si Persib bikinnya continue. Misalkan itu Persib itu dari 2001 kan, 2021, 2022 kan bikin supporter itu. Kalau misalkan Persib continue terus, saya pun ngoleksi ya, bukan koleksi, saya pun beli yang supporter yang 2001, 2022, 2023 yang ini. Walaupun yang orinya juga pasti ada gitu. Yang player isunya ada. Jadi tetap beli. Jadi suatu saat kalau misalkan Persib continue sampai misalkan beberapa tahun ke depan, dipajang ini supporter tahun sekian, ini supporter tahun sekian. Pasti bakal ada satu cerita ya di situ. Makanya supporter edition pun itu pun adalah bisa dibilang bagi kami salah satu barang untuk dikoleksi. Yang dicari juga mungkin. Yang mungkin suatu saat bakal dicari. Malah sekarang yang 2021 kemarin, yang DM banyak yang cari supporter yang home katanya, terus ya cari supporter yang tahun 2021 yang hitam. Banyak yang nge-DM, masih ada gak? Di mana kalau beli? Banyak yang kayak gitu. Oh, masih ya. Jadi jangan takut kalau misalkan beli yang 100.000, kalau pakainya benar-benar rapi, benar-benar dijaga gitunya, mungkin 2 tahun 3 tahun lagi bisa dijual mahal ya? Bisa dijual harga lebih dari segitu. Nah, yang saya alami ya ketika saya mulai suka jersey Persib, beli jersey Persib ketika udah ada di Geraha ya kan. Karena gampang dicari, kayak kemarin lah kayak pengen jersey 2018 kan, karena yang ukuran XS yang ada itu cuma ukuran S di Geraha itu kan. Tapi buat kolektor walaupun nggak muat di baju, kalau misalnya ada dibeli mungkin ya. Jadi ada dua di kolektor itu biasanya kalau ngomongin kolektor ya biasanya ada yang player size. Jadi beli jersey bikin nameset sesuai pemain yang pakai. Misalkan Beckham size S, nah belinya size S. Kadang ada juga yang beli untuk dipakai, jadi nameset Beckham tapi size-nya L gitu. Ada seperti itu. Wah ya, sesuai size pemain ya. Ada. Jadi kita tuh suka nyari info ini pemain pakai size apa gitu. Makanya ke orang dalam ini Beckham pakai size apa. Sampai segitunya. Jadi kita cari itu buat nyamain kita mau beli Beckham size apa gitu biar sesuai gitu. Ada seperti itu. Terus satu lagi ya, katanya kolektor jersey itu ada di satu grup ya, misalnya kolektor jersey Liga Indonesia ada di grupnya gitu, kolektor jersey Persija, Persibaya gitu. Tapi
apa sih? Nggak ada gesekan ya kayak gitu. Nggak ada. Di kolektor jersey itu kalau mungkin fanatisme mah adanya, dalam hati mungkin ada, cuman saling menjaga lah, saling menjaga, sadar bahwa kita itu mainnya di sini. Tidak ada yang saling ejek, nggak ada. Lu kalah lu gitu. Nggak ada. Race main tuh tetap nggak ada. Paling yang dibahas setelah main, logonya copot itu gitu, ngirim foto gitu ya. Jadi gitu yang dibahas itu. Oh iya. Sobek jersinya gitu, atau misalkan itu sponsornya lepas gitu. Nyerang nate nu gitu mana gitu. Jadi nggak bahas ini yang itu. Masalah jersey tetap berarti. Masalah jersey gitu. Kalau misalkan di lapangan jersey misalkan logonya copot, ada itu di grup langsung. Ini copot gitu. Skor gitu mantenya. Skor tuh. Jarang skor, paling kayak kalau ngebahas juga paling kayak kasus juga kayak keributan apa gitu, paling ngebahas itu. Cuman nggak sedetail kayak sampai apa gitu ya, enggak. Cuman kalau ngebahas ya kayak denda gitu ada pembahasan. Cuman nggak sampai saling ejek atau apa enggak. Nggak ada ya. Mudah-mudahan itu bisa ditiru ya untuk. Dan alhamdulillah ya kan mungkin setelah tragedi Kanjuruhan nih banyak yang supporter yang mulai saling menghargai ya sekarang. Persib Bobotoh ke Malang mulai diterima Aremania juga mudah-mudahan bisa diterima, nanti harus diterima oleh Bobotoh ya. Kalau di kolektor itu nggak ngaruh ya, kalau kamu pendukung Persija, kamu pendukung Arema, ketika kumpul kamu pakai baju Arema, kamu pakai baju Persija, saya pakai baju Persib dalam satu kumpulan itu. Nggak apa-apa. Nggak bawa-bawa identitas atau itunya. Di Bandung dulu bikin ada Bandung Football Fair, anak-anak Jakarta datang, anak-anak kolektor jersey Persija, pakai jersey Persija di Braga. Saya ke Jakarta ada acara sesama gathering sama kolektor jersey Jakarta, termasuk kolektor jersey Jakartanya yang bukan Persijanya. Itu jadi di tiap kota itu ada kolektor regional. Kita diundang ke sana. Saya sendiri pakai jersey Persib. Di Jakarta, di Jakarta pakai baju Persib. Di luar di depan Indomaret kan lagi istirahat itu ngumpul pakai jersey Persib. Ada beberapa orang santai. Aman ya? Aman pinggir jalan gitu. Cuman kan memang di situ kan lagi banyak teman-teman di situ kan. Terus teman-teman di situ juga kan mungkin ada pendukung Persija juga kan banyak. Cuman enggak, mereka juga ya biasa ngobrol aja gitu. Ya, jadi itu suatu hal yang positif ya, yang harus ditiru ya oleh semua background bobotoh atau background supporter yang bisa mendukung, yang biasa mendukung tim dengan background masing-masingnya. Ya background para kolektor ya seperti itu, nggak ada gesekan gitu kan. Yang suka nonton langsung ke stadion, yang suka away khusus away gitu kan, beda-beda ya kan. Ada yang bobotoh layar kaca, gitu kan. Akhirnya udah banyak di kota-kota kan bobotoh oleh mereka sendiri gitu, oleh teman-teman sendiri. Jadi ada yang ya gitulah, ada yang disebut bobotoh manajemen lah, bobotoh santun, bobotoh kolot gitu kan. Akhirnya mah segala. Jadi sebetulnya sama-sama aja, harusnya nggak usah dipisah-pisah seperti itu ya. Kalau menurut saya. Gitu. Soalnya kalau misalkan kita gak bersahabat dengan teman-teman kolektor supporter lain ya, mungkin rezeki akan terputus. Kenapa? Karena rezeki kita kadang kan Persib main di Malang misalkan, di Malang itu Persib tukeran jersey misalkan, atau ngasih ke siapa, atau ngelempar ke tribun misalkan, itu kan nggak mungkin sama mereka dikoleksi. Terus paling mereka posting yuk. Kalau kita kenal kan ambil ke Bandung gitu, kayak gitu. Jadi kita tukeran di situ. Kayak yang lempar yang di apa sih waktu itu di Kalimantan yang Barito kan, nyampe ke Bandung jersinya jadinya. Dapatnya sama? Nggak tahu itu dapat siapa. Kalimantan atau sama orang sana. Supporter Barito? Sama Bobotoh kayaknya. Bobotoh juga ya. Kayak yang ini, yang Gonzales yang, aduh saya gak bawa. Ada Gonzales yang lawan Arema 2008. Itu kan dipinta sama ini, nggak dikasih ke tribun. Ada sampai Bandung. Akhirnya dibeli di Bandung. Jadi menjaga komunikasi itu keuntungannya di situ gitu, bagi kita gitunya. Dan
ketika kita datang ke kota mereka pun kita disambut gitu. Kayak kemarin ke Semarang kita disambut. Itu disambutnya bukan hanya sama komunitas jersey-nya, sama supporternya juga, sama orang-orang situ gitu disambut. Alhamdulillah ya. Jadi ya alhamdulillah gitu di situ. Ya mungkin kalau misalkan sampai sejauh sama yang lain-lain kayak kita baru sedikit-sedikit gitu ya, seperti yang kita mampu gitu, yang kita bisa koordinasi paling. Oh iya. Kalau di Bandung yang JPC udah berapa anggotanya Kak? Yang terkoordinir ya? Lumayan kan. Jadi JPC itu hampir di tiap kota Jawa Barat. Khususnya Jawa Barat itu udah banyak. Udah kalau misalkan dihitung puluhan lebih ratusan malah ya kalau di lingkungan di Bandungnya, yang di luar Bandungnya banyak kan Cianjur, Bogor, Bekasi kan Jawa Barat kan ya. Itu banyak. Mereka masuknya, jadi kalau yang di daerah kita kan nggak bikin JPC distrik Cianjur, jadi masuknya kayak ke Cianjur Jersey Collector misalkan gitu. Jadi masuknya mereka nginduknya ke situ, tapi mereka koleksinya Persib. Kayak Tangerang ada kolektor jersey Tangerang Raya. Nah teman-teman yang koleksi jersey Persib diarahin masuk ke situ. Walaupun nggak Persib aja yang Tangerang Raya tadi. Walau nggak Persib semua. Jadi mereka masuknya ke situ. Punya wadah ya. Punya wadahnya di situ. Kenapa diarahin ke wadah di tiap kota? Biar kalau ada apa-apa bisa koordinasinya enak gitu. Misalkan kayak ada masalah jual beli atau apa gitu, ada masalah penipuan atau apa kan enak gitu kan, koordinasinya enak, itu komunikasinya enak. Kalau misalkan di tiap kota kita masuk ada masuk dalam satu wadah. Mau kita sih dibikin kayak semacam distrik JPC Cianjur, JPC ini, cuman kan belum sampai ke situ. Tapi alhamdulillah kalau anggota-anggota mah udah lihat aja interaksi di medsos IG JPC sekarang mereka udah, apalagi kalau di DM-nya, apalagi kalau misalkan bikin event yang nge-DM itu banyak kan yang nge-DM pengen ikut. Makanya kan pas terakhir kita bikin khusus pan footballnya khusus follower, jadi bukan yang biasa yang interaksi tiap hari, jadi khusus follower datang semua. Banyak yang di Inspire. Jadi bisa, kalau Jawa Barat mah udah lumayan gitu. Apalagi Persib nyediain yang menyediakan 3 pilihan itu kan, jadi ya secara kontinu kan tiap tahun pasti beli kan. Mendorong, jadi ketika mereka beli itu mendorong pengen gabung ke kita, pengen lebih tahu gitu kan. Karena ketika kita sudah beli 16, 17, 18, 19, 20, mereka bakal berpikir, duh 2015 nah gitu kan. Gitu jadi nanti. Jadi mereka tuh kan nggak mungkin komunikasi dengan komunitas selain Persib kan. Pasti mereka nanyanya di komunitas kita gitu. Kang ada gak 2015 saya butuh. Atau misalkan 2016 punya, 2017 kebetulan waktu kelewat gitu kan, kelewat gak beli. 2018 beli. Mereka pasti beli ini 2017. Makanya ketika sudah lengkap semua 16, 17 pasti ke bawah. Bawahnya lagi terus gitu. Kecanduan ya. Terus kecanduan. Kayak gitu. Makanya kalau di Jawa Barat mah alhamdulillah gitu. Si JPCT tinggal ini aja, sebenarnya emang PR kita itu ngordinirnya memang harus betul-betul gitu. Mau kita mah di tiap kota gitu, karena kalau misalkan di satu kota di Bandung memang nggak akan terkoordinir gitu. Di Bandung juga nggak bisa terkoordinir semua kan. Atau Korwil namanya kan, misalnya daerah Plat F gitu. Kayak gitu. Berarti udah tahu saya jawabannya kan, karena ketika saya bisa nyari jersey 2018, 17 ke Graham tinggal ukuran S gitu kan, berarti harus nyarinya ke kolektor ya. Iya. Tapi itu minimal mereka emang lebih dari satu gitu punyanya. Kadang lebih dari satu. Yang sekarang mungkin yang dari 2015 ke sini. 2013 ke sini lah. Kadang mereka bisa punya 2, punya 3.
Malah saya kayak misalkan teman saya dan teman-teman kadang kalau misalkan lagi ada potongan besar itu belinya kita satu tim barang. satu tim, jadi kita beli satu tim Persib. Oh gitu. Beli, jadi kalau misalkan jangan heran kalau misalkan ketika ada diskon besar banyak yang borong, itu dibikin websitenya sesuai misalkan squad Persib. Nah, misalnya 24 orang gitu ya. Ada yang cadangan-cadangan. Yang sekarang yang konsisten, yang banyak yang satu tim itu yang 2014. Oh, juara ya. Yang juara. Jadi yang juara itu di teman-teman kita di JPC banyak yang bikin satu squad. Punya semuanya Punya rata-rata. semua rata-rata. Jadi kenapa 2014 itu naik terus? Karena itu saya udah lengkap, ini teman ini belum lengkap, masih terus nyari. Jadi ketika satu teman datang ke rumah, satu tim, saya baru punya 3. Udah itu langsung, saya mau satu tim Kang Nay punya satu tim udah punya satu tim. Satu pemain? tim teh bukan satu tim final. Oh, yang masuk 18 pemain. Yang bukan ya yang itu, yang sama cadangannya. 18 berarti. Ya. Ya. Yang final aja. Kolibali main deh. Ente. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Kolibali. Tapi Kolibali saya bikin. Tapi ada ya. Ada bikin. Wah, iya, mohon maaf ya warga Jabar kalau misalnya lama nih, karena kalau ngobrolkan Persib ya kan di mana-mana gitu, walaupun pembahasannya tentang jersey, tentang squad, tentang pemain baru, pelatih, pasti selalu panjang, selalu banyak pembahasannya untuk Persib. Ya itulah saya juga bahkan kalau di IG gitu akun pribadi dan bukan akun Persib gitu kan, itu ya resepnya ngobrolkan Persib ya gitu kan. Dan alhamdulillah membuat Kang Nay udah hadir, sebenarnya saya juga tahu pasti lebih banyak lagi bawa sabar kantongan bener kan dia kan. Iya, mudah-mudahan ada yang mau bikin event dan pengisinya dari kita jersey Persib kayak semacam pameran jersey Persib, boleh lah. Ya itu sebenarnya manajemennya bikin seperti itu. Kalau misalnya kita ke rumah yang di Setiabudi yang ada ini di Sukabumi. Ini di Setiabudi ada. Udah yang ruangan khusus jersey gitu. Setiabudi. Paling nanti kalau misalkan ini bisalah diarahkan. Bisa ya. Karena kan JPC itu banyak juga kan kolektornya, bisa misalkan diarahkan ke yang lain juga, mau kemana gitu. Nanti bisa diarahkan. Ya. Nah kan misalkan hari ini ke sini, di sini. Jadi kan banyak juga. Atau misalkan bikin satu tempat, jadi kita kumpulin semua. Jadi itu menurut saya itu lebih wah itu. Bisanya lebih yakin ya? Iya. Itu lebih wah itu. Ya mudah-mudahan ada waktu yang pas buat dari beberapa kolektor juga, karena hal yang penting itu kalau masalah jersey gitu, identitas sebuah klub ya. Identitas. Pangeran Biru. Jersey teh bercerita lah, kalau misalkan tadi kan Kang Indra juga kan lihat jersey ini, saya teh pertama kali laju Persib ya gitu kan. Betul. Jadi langsung teringat gitu ketika lihat jersey itu teh langsung wah ini gitu. Dejavu, rasa dejavu gitu ya kan. Benar betul loh. Karena lebih ingat tuh karena ngelihat jersinya, bukan karena momen gol, momen juara kan. Oh, tahun iya teh bener ya saya ke SD kelas iya gitu kan. Ya, memori itu langsung keluar. Ya. Bener jersey mah ya. Logo, dari logo berarti lebih setuju yang modern sekarang kan daripada bordir gini. Kalau secara cara perawatan mending bordir. Ya, perawatan. Makanya kita mah yang tahan banting bordir ya. Bordir mau diapain juga kan aman. Ya. Cuman kan tren sekarang, teknologi sekarang kan udah beda gitu. Tinggal bagaimana di kitanya perawatannya. Sablon juga lebih kuat daripada polyplek ya. Ya, cuman memang kan ada, kalau yang jersey dari 2010 ke sini memang ada masa-masa kadaluarsa. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalkan setelah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun misalnya jersinya
sebelumnya ngelupas atau wetak, jangan heran emang ya itu udah masa kadaluarsanya gitu. Asalkan kainnya gak sobek, gak bolong gitu, gak apa-apa gitu. Kebetulan ya keingatkan. Nah misalnya lepas Kang, ayat tempat khusus buat Ada di kalau misalkan ini ada nanti saya diarahin. soalnya saya anu Sergio nu League 2013 kan udah mau copot nomornya teh. Ikut saya di press. Pas diangkat nomornya mah iya nya aya nu Corsa yang kopi ABC na. Lah lepas gitu Bang. Jadi hilang weh. Sampai sekarang bingung ya, diperbaharunya di mana gitu. Ada di kita ada. Kalau 2017, 16, 15 ada bisa. Kalau 2018 kan bahannya udah ini kan Printing, udah transfer, jadi nggak ada, bukan cutting. Jadi ini mah emang dibuat khusus bukan cutting. Jadi ini mah harusnya disediakannya emang harus sediakan manajemen. Manajemennya tetap ya ada. Manajemen harus ada tangan kayak jualan spare part lah ya. Ya betul. Jadi kita pun maulah gitu kalau misalkan Persib jualan spare partnya gitu kan. Memang nggak menjanjikan gitu kan, tapi kan kadang dipakainya kan jadi nomornya sok retak, retak gitu kan. Kita bukan mau minta ganti tapi ya kita kayak beli gitu. Ya, seperti kayak gitu. Kayak logo kan yang tahun kemarin kan banyak yang ngebahas kan, banyak yang ini warnanya berubah kan. Oh, iya. Banyak yang nge-DM JPC, ada yang jualannya gitu. Jadi mereka mau beli gitu, mau diganti. Yang kemarin kayak mana garis-garis gitunya yang kemarin ya kan. Ya udahlah. Alhamdulillah ini udah cukup lama juga, mungkin mudah-mudahan bobotoh wargi Jabar ya ada pembelajaran dari sini, bisa diambil nilai positifnya, terus nggak bosan juga dengar kita bicara selama ini, karena sekali lagi kalau kita bahas Persib nggak ada ujungnya lah. Mal beres ya, nggak tahu kenapa lah. Persib itu benar-benar jati diri orang Bandung lah, orang Sunda lah, bukan cuma orang Bandung ya. Jadi atur nuhun Kang udah menyempatkan hadir tuh. Sebenarnya pengen bahas juga itu lebih atau pakai Nokia ya, bagi mantap pakai apa sih sebutnya? Box. Bisa jadi pajangan koleksi juga ya kayak gini. Bisa ya. Bisa. Dari tahun berapa pakai gini Persib? Persib pakai box itu 2000 berapa ya? 2000 pas pertama. 2021. Oh, golden era belum ya? League pakai box. Oh, League udah pakai. 2013 sudah pakai box. Udah pakai box ya. Udah pakai box, cuman materialnya kan jelek. Jadi penyok. Oh, untuk keras kieu nya? Teu ras kieu, ieu mah ras. Siga box sepatu yang meureunnya. Aman ya. Aman ya. Mudah-mudahan lah makin sini makin mantap dari desainnya, dari bahannya gitu kan, dari segala halnya lah. Cuman yang tahun ini ya tambahannya kan di tiap jersey yang PI itu kan si ini desain yang ininya nggak sama, si kadang garis ini di sini. Oh gitu. Itu kan betul. Katanya emang prosesnya seperti itu. Jadi ya paham. Jadi mudah-mudahan sama ya, bukan sama, mudah-mudahan si gimmicknya ditingkatkan gitu. Gimmick kayak Chelsea 1920 kan. 1920 kan di tiap jersey itu beda. Nah ini pun si Persib beda, di tiap jersey yang player isu ini motifnya beda. Kadang garisnya di keteknya di dia gitu ya. Yang beda. Itu unik tapi perlu gimmick yang wah gitu dari manajemennya. Sampai sedetail itu ya, kolektor. Perlu gimmick gitu. Saya karek apa justru. Memang ini ya kalau prosesnya seperti itu memang kita juga paham gitu. Pasti bakal seperti itu, tapi yang harus ditingkatkan, yang harus dinaikkan gimmicknya harus betul-betul. Ya. Bahwa memang betul itu seperti itu. Ini emang unik gitu. Keunikannya sini gitu. Buat para kolektor yang kayak gitu emang unik ya. Unik. Bukan terlihat jadi punya saya dengan punya Kang Ira bakal beda. Walaupun sama player isu gitu. Walaupun sama player isu. Ya Beckham sama Kuiper beda namanya gitu. Tapi kan Persib nggak mainin gimmick di situ gitu. Jadi kurangnya di situ kita itu menunggu Persib gimmicknya apa ini gitu. Di jersey gitu ya. Di jersey ini kan beda.
motifnya beda tiap jersey. Gimiknya apa ini gitu yang ditonjolkan gitu. Ya. Mau kita ada gimiknya biar kita pun ada cerita gitu kan suatu saat. Bener. Oh, gimiknya kieu, Bro. Sedetail itu. Sedetail itu bener ya, luar biasa. Tuh kan tadi udah mau pamit ya. Ini pembahasan. Yalah, mungkin next lah. Mudah-mudahan ada waktu lagi. Jadi terima kasih Kang Nay udah menyempatkan waktunya ke sini. Benar-benar alhamdulillah ya bisa belajar banyak tentang jersey kan. Intinya silaturahmi lah. Silaturahmi. Intinya mah kita sama-sama bobotoh. Mari bobotoh background apapun tetaplah jangan dibayar-bayain kalau menurut saya kan. Sama aja. Tujuannya mengadukung Persib gitu lah. Di kamus bahasa Indonesia pasti bobotoh supporter Persib gitu kan. Mau aya bobotoh santun, bobotoh iya, bobotoh ini sama aja kita bobotoh lah ya. Nggak usah ada yang membeda-bedakan. Oke, itu aja. Sekali lagi makasih Kang. Sabi-sabi. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus komunitasnya makin berkembang, makin banyak, makin benar-benar memberikan hal-hal positif lah buat semua bobotoh. Buat Persib lah. Persib. Turun. Sabi-sabi Kang. Jabar pamit. Saya dan Kang Nay pamit. Mudah-mudahan ya sekali lagi banyak manfaatnya dan mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dari kami. Saya Indra Jaya pamit. Kang Nay juga pamit. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.